Mirna usai minum kopi di salah satu mal di Jakarta masih misterius. Diduga Wayan Mirna tewas karena hal yang tidak wajar. Tak ada yang menyangka hidup Wayan Mirna akan berakhir tragis. Wayan Mirna tewas pada 6 Januari lalu usai menyeruput ais kopi Vietnam di salah satu mal di Jakarta. Kejadian berawal ketika Wayan Mirna melakukan reuni dengan dua temannya di kedai kopi salah satu mal di Jakarta Pusat, Rabu 6 Januari lalu. Di kedai tersebut, perempuan 27 tahun itu memesan secangkir es kopi Vietnam. Setelah pesanan datang, Mirna langsung menyeruput kopi pesanannya tersebut. Namun baru sekali minum, Mirna mengalami kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa. Mirna kemudian dibawa ke klinik yang berada di mal tersebut. Selanjutnya, Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Namun nyawa Mirna tidak tertolong. Kejang-kejang mengelupas itu diangkut, dibawa ke klinik di juga Grand Indonesia, ya, GI, West Mall ya. Ternyata tidak ada perubahan, langsung dirujuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Ternyata di Waluyo juga sana, ternyata meninggal dunia sana akhirnya. Meninggalnya di perjalanan apa di TKP, Bang? Di sana. Di rumah sakit meninggalnya. Masih belum bisa dipastikan apa penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna. Diduga korban tewas karena hal yang tidak wajar. Datang jam berapa terus ketemu siapa? Kalau datang kurang tahu sih. Cuman dia datang pertama sendiri. Terus temennya nyusul 2 orang. Setelah itu dia pas ngobrol sebentar masih kejadian. Langsung apa? Yang kejadian pingsan ya. Pingsan gitu, terus minum kopi. Iya. Apa ada temennya kurang tahu sih, kurang jelas juga saya. Yang maksudnya apa? Yang masih dari temennya kayak ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain? Iya. Dengan memasukkan apa? Ke kopi itu? Iya. Yang diminum itu? Iya. Hingga kini aparat Polsek Metro Tanah Abang masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri di balik kematian korban, termasuk sampel kopi yang diminum korban. Tim Liputan Metro TV. Pada sore, pemirsa, polisi saat ini telah memeriksa keterangan 6 orang saksi terkait kasus kematian Wayan Mirna, seorang perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe di salah satu mal di Jakarta. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan lapor terkait barang bukti yang diambil dari lokasi kejadian, termasuk cairan dari tubuh korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal menjelaskan 6 orang yang diperiksa ialah 4 orang karyawan restoran dan 2 orang teman korban. Keterangan dari para saksi ini akan dijadikan sebagai alat bukti. Sebelumnya, polisi sudah mengambil bukti lain, yaitu kopi yang diminum korban, gelas, dan alat-alat pembuat kopi. Polisi juga telah mengambil sampel cairan dari tubuh korban untuk diperiksa laboratorium forensik Polda Metro Jaya. Mirna tewas usai meminum es kopi Vietnam bersama dengan teman-temannya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ada 6 yang sudah kami periksa, 4 dari karyawan, 2 dari teman korban W inisial W. Dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, juga merupakan alat bukti, yaitu kopi itu sendiri yang dalam gelas, ya, terus juga cairan di dalam lambung korban sudah kami ambil untuk dilakukan proses analisa di laboratorium forensik kepolisian. Penyebab Pindo akan kembali melakukan pengeboran di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Dade Salampesi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dade, bagaimana aktivitas di lokasi pengeboran baru yang akan dilakukan oleh Lapindo? Hari Sabtu ini, Zilvia, sejak pagi sampai siang ini tidak terlihat adanya aktivitas sama sekali di sumur Tanggulangin 1 yang ada di belakang saya ini, yang ada di Desa Kedung Banteng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemarin memang PR Manajer PT Lapindo Brantas sempat mengungkapkan bahwa persiapan untuk pengeboran yang dimulai pada Rabu 6 Januari lalu, operasionalnya antara hari Senin sampai hari Jumat saja.
mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Yang artinya memang hari ini dan juga besok tidak ada aktivitas persiapan pengeboran di sumur Tanggulangin 1 yang luasnya mencapai 1 hektar ini. Namun disebutkan juga oleh pihak PT Lapindo, sebenarnya untuk daerah pengeboran hanya digunakan 4.000 meter saja, 4.000 meter persegi saja. Walaupun tidak ada aktivitas, namun sejumlah alat berat memang masih ada di lahan milik PT Lapindo ini, dengan juga 1 truk berskala besar. Dan berbeda dengan kemarin, jika kemarin memang terlihat penjagaan begitu ketat dari polisi dan juga TNI di berbagai sudut wilayah ini dan di sejumlah desa yang ada di sekitarnya, untuk hari ini tidak terlihat sama sekali adanya pengamanan yang dilakukan oleh polisi maupun TNI. Bahkan lahan ini yang tidak ada aktivitas ini sama sekali tidak ditutup ataupun dijaga, sehingga siapapun bisa bebas lalu lalang untuk masuk ke dalamnya. Walaupun hari Sabtu dan Minggu ini memang tidak ada aktivitas, yang artinya libur, belum diketahui apakah Senin nanti PT Lapindo akan kembali melakukan aktivitasnya di sini, mengingat SKK Migas sudah meminta Lapindo untuk menghentikan persiapan pengeboran. Silvia, kembali ke Anda. Dade Salam Pesi melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Takut dan khawatir akan rencana pengeboran sumur baru yang dilakukan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski khawatir, warga mengaku hanya bisa pasrah akan pengeboran ini. Warga mengkhawatirkan pengeboran sumur baru akan berdampak pada semburan lumpur panas. Warga mengaku tidak dapat berbuat apa-apa ketika pemerintah daerah sudah mengeluarkan izin pengeboran. PT Lapindo Brantas berencana melakukan eksploitasi migas dengan membuka sumur baru di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur baru hanya berjarak 2 km dari sumur yang menyemburkan lumpur pada tahun 2006 lalu. Ya, enggak berubah. Ya, malah takut sih. Tetap nggak setuju? Enggak. Oke, Mas. Oh, nggak setuju, Mbak. Kenapa? Ya, dampaknya itu, Mbak, kan kalau ya dampaknya kan gimana, Mbak, ya? Kalau ada kayak di sana, Mbak, di Sering itu kan bisa bahaya, Mbak. Nah, kalau udah banjir, Mbak, nggak dapat ganti rugi, Mbak. Itu, Mbak, yang bahaya, Mbak. Sebenarnya kurang setuju. Alasannya warga kan takut trauma kayak yang kemarin-kemarin terjadi di daerah-daerah yang lain itu. Ya takutnya ada semburan yang menimpa warga-warga yang lain. Akhirnya banyak yang terendam, nanti takut evakuasinya gitu. PT Lapindo Brantas melakukan eksplorasi di Sidoarjo, Jawa Timur dengan mengebor sumur baru. Warga sekitar hanya bisa pasrah melihat mobil-mobil berskala besar hampir setiap hari berlalu lalang di jalan-jalan desa mereka yang relatif sempit. Laporan selengkapnya kita bergabung dengan reporter Dade Salam Pesi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dade, bagaimana sebenarnya reaksi warga melihat rencana pengeboran sumur baru Lapindo ini di desa mereka? Rata-rata reaksi warga memang sama, Rike. Mereka mengaku khawatir bahwa kampung halaman mereka ini bisa sama nasibnya dengan yang ada di Porong karena kejadian lumpur Lapindo 10 tahun yang lalu. Sekarang saya akan berbincang langsung dengan salah satu warga desa Banjar Asri yang merupakan salah satu desa yang biasa dilewati sehari-harinya oleh mobil-mobil besar milik PT Lapindo Brantas ke Desa Kedung Banteng ini. Selamat sore dengan Mas Saiful. Pertama, tanggapannya soal Lapindo Brantas yang akan kembali melakukan eksploitasi di sini sebagai warga sekitar, bagaimana, Mas? Tetap menolak, Mas. Kita berjuang mungkin kurang lebih mulai tahun 2006. Ketol-ketolnya kita berjuang itu 8 bulan terakhir kemarin. Tetap kita menolak. Warga itu takut, Mas. Kejadian sama seperti di Porong, gitu. Karena juga lokasi di sini dekat sama tanggul lumpur Lapindo yang ada di Porong. Kemudian lokasi ini juga tahu sendiri, ini di tengah-tengah permukiman warga. Kurang dari 50 meter loh dari rumah-rumah itu. Oke. Memang lokasi sumur baru ini dekat sekali dengan pemukiman warga gitu ya, bahkan ada di tengah-tengah pemukiman warga. Tapi kalau ternyata Lapindo bilang sudah ada nota kesepahaman antara Lapindo dengan kepala desa, bahkan sudah ada restu dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, warga bisa apa, Mas? Ya itu permasalahannya, karena kita dihadapkan isu yang berkembang di masyarakat kemarin itu bahwasanya ini program pemerintahan
barang siapa yang artinya mencegah ataupun menolak itu akan berhadapan dengan hukum. Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Lah sebagai warga juga takut kan kita kalau bahwasannya melanggar hukum atau apa gitu. Oke. Sekarang juga sudah ada, selamat sore, dengan Mas siapa? Dengan Mas Hari. Mas Hari di desa Banjar Asri atau desa Kedung Banteng rumahnya? Banjar Asri. Oke, desa Banjar Asri juga yang biasa sehari-hari dilalui oleh mobil-mobil besar Lapindo. Mas, kemarin kan memang PT Lapindo sempat membagi-bagi sembako dan juga sejumlah uang sebagai uang santunan begitu. Mas terima? Oh, kalau masalah dana itu memang terima, kebanyakan ada yang terima. Waktu itu dibilangnya itu dana untuk apa sih, Mas? Uang debu kalau nggak salah itu, kompensasi untuk uang debu. Apa maksudnya uang debu itu seperti apa? Kurang tahu kalau masalah kompensasi itu, saya kurang tahu. Kan PT Lapindo mengklaim bahwa 90% desa Kedung Banteng setuju dengan adanya eksplorasi sumur baru ini dengan indikasi uangnya diterima kok oleh warga. Tapi memang dengan menerima uang dan sembako itu artinya Mas setuju di sini dibangun sumur? Kalau setahu saya sih bukan untuk pengeboran, cuma pengurukan itu untuk dana administrasi itu. Artinya dana untuk pengurukan aja itu. Oke, artinya pengurukan saja atau persiapan saja. Tapi nanti untuk bulan Maret saat benar-benar ada pengeboran sumur itu sudah lain hal lagi, begitu ya. Oke, saya mungkin kembali ke Mas Saiful lagi sedikit. Mas Saiful, ini kan memang katanya sudah disetujui SKK Migas dengan alasan untuk mensuplai kebutuhan migas di Jawa Timur, tidak hanya di Sidoarjo dan Surabaya saja. Mungkin kalau pemerintah pusat lihat ada yang ingin disampaikan? Kita sebagai warga negara yang baik, kita tuh selalu bayar pajak, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai warga negara itu tidak menghalangi. Silakan mengeksplorasi masalah minyak, masalah gas, itu memang wewenang dari pemerintahan. Yang kami inginkan adalah ya mbok tolonglah, ini kan di tengah-tengah permukiman warga. Halnya ini sudah mengancam kestabilan warga di sini. Orang-orang takut. Lokasinya juga dekat dengan lumpur Lapindo. Yang kemudian yang kedua, payung hukum bagi warga masyarakat ini masih tidak jelas. Bahwasanya nanti kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab ini juga masih belum jelas. Oke, Mas, kemarin dijelaskan oleh PR manajernya PT Lapindo, katanya dalam kesepakatan antara Lapindo dengan pemerintah daerah, pemerintah desa juga, di situ disebut kalau terjadi apa-apa di sini beroperasi, Lapindo akan bertanggung jawab kok. Lapindo bersedia ganti rugi. Itu warga sudah tahu soal itu? Belum. Saya juga. Tapi percaya dengan itu? Maksudnya apa itu bisa dipegang dari MOU itu? Kalau ada surat resmi, dilihatkan warga dan bertanda tangan resmi, kita percaya. Oke, artinya warga belum lihat. Yeah. Baik, terima kasih Mas Saiful. Itu tadi Rike, pernyataan dari sejumlah warga. Memang mereka mengaku khawatir akan rencana pengeboran sumur baru Lapindo pada bulan Maret ini. Namun mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada kesepakatan antara PT Lapindo dengan pemerintah desa setempat, bahkan diakui telah disetujui oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan SKK Migas. Demikian laporan dari Sidoarjo. Rike, kembali ke Jakarta. Terima kasih Dade Salampesi melaporkan. Pemirsa, rencana melakukan pengeboran di desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur menuai penolakan. Izin eksploitasi di lokasi yang hanya berjarak sekitar 2 km dari titik semburan lumpur kini menjadi polemik. Rencana PT Lapindo berantas untuk melakukan pengeboran sumur gas di desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur seperti memicu persoalan baru. Para pihak yang terkait kini bersilang pendapat soal izin eksploitasi sumur gas yang hanya berjarak sekitar 2 km dari lokasi semburan lumpur Lapindo. Pihak SKK Migas menyatakan belum mengeluarkan izin untuk melakukan pengeboran sumur gas di desa Kedung Banteng dan meminta aktivitas persiapan pengeboran dihentikan. Namun di SKK Migas sendiri proses plan of further development-nya belum selesai. Artinya pengeboran itu tetap tidak akan bisa dilakukan sebelum POFD-nya sudah disetujui oleh SKK Migas. Itu kapan Pak berarti untuk persetujuan itu? Belum, sedang masih kami proses. Dan saat ini pun kami dengan hal yang seperti itu, karena ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif buat publik, kami sudah memutuskan, pimpinan SKK Migas memutuskan untuk menghentikan, minta agar Lapindo menghentikan kegiatan walaupun itu hanya sekedar persiapan lokasi.
Di pihak lain, PT Lapindo Brantas menyebut bahwa eksploitasi sumur gas sudah mendapat izin dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan SKK Migas. Yang jarak antara titik semburan di Porong sama di sini sekitar 2,5 km sampai 2,5 km sampai 3 km. Itu sebenarnya sudah ada semuanya di dalam pembahasan UKL-UPL. Jadi rekomendasi UKL-UPL itu di dalamnya sudah membahas masalah ini, dan ini semua dinyatakan aman semuanya. Makanya kenapa kita berani melakukan kegiatan eksploitasi lagi di sini, ini berdasarkan dari UKL-UPL yang sudah kita punya, yang sudah diterbitkan oleh BLH Sidoarjo tahun 2013, dan izin lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo tahun 2015 kemarin. Ya. Dalam hal ini adalah SKK Migas yang membawai kita, menaungi kita, itu meminta agar Lapindo meningkatkan produksi gas yang ada untuk mensuplai kebutuhan gas di Jawa Timur dan untuk mensuplai juga jar gas yang ada di Desa Tanggulangin dan sekitarnya ini. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menolak keras rencana pengeboran sumur baru PT Lapindo Brantas. WALHI menilai Lapindo sudah menyalahi aturan perizinan pertambangan migas serta tidak memperdulikan keselamatan dan ruang hidup warga. Menurut kami, tindakan rencana pengeboran Teluk Lapindo ini menunjukkan, mendemonstrasikan sebetulnya kebebalan pengusaha dan pemegang kebijakan terkait situasi keselamatan rakyat. Jadi, bagaimana mungkin di wilayah yang tidak lebih dari 2 km dari wilayah sebelumnya sudah terkubur lumpur akibat pengeboran, kemudian diizinkan lagi ada pengeboran yang baru. Status keselamatan rakyat itu di pertambangan migas sama sekali tidak diperhatikan dalam situasi ini. Sementara itu, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet menyampaikan akan mengecek ulang izin pengeboran PT Lapindo Brantas agar tragedi semburan lumpur akibat eksploitasi Lapindo tak kembali berulang. Kami akan melakukan pengecekan secara lebih dalam kepada Menteri SDM yang mempunyai policy kebijakan hal tersebut. Tentunya berdasarkan pengalaman ketika pengeboran yang akhirnya mengakibatkan lumpur Lapindo yang sampai hari ini juga belum bisa tertangani dengan baik. Kalau memang ada pengeboran baru dengan jarak 2 km dari tempat yang lama, tentunya harus dengan presisi dan kehati-hatian, dan juga harus ada jaminan. Jangan sampai kemudian kalau ada ekses ditinggal lari seperti dulu dan pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Maka pemerintah memang sudah sepatutnya mempertimbangkan kembali izin eksploitasi PT Lapindo Brantas. Catatan hitam tentang semburan lumpur panas yang menenggelamkan puluhan desa dan ribuan rumah warga, serta Lapindo yang tak mampu membayar ganti rugi hingga membuat pemerintah mengeluarkan dana talangan sebesar 781 miliar rupiah, seharusnya cukup menjadi bahan pelajaran. Tim Liputan Metro TV. Dari para saksi ini akan dijadikan sebagai alat bukti. Sebelumnya, polisi sudah mengambil bukti lain, yaitu kopi yang diminum korban, gelas, dan alat-alat pembuat kopi. Polisi juga telah mengambil sampel cairan dari tubuh korban untuk diperiksa laboratorium forensik Polda Metro Jaya. Mirna tewas usai meminum es kopi Vietnam bersama dengan teman-temannya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ada 6 yang sudah kami periksa, 4 dari karyawan, 2 dari teman korban W, inisial W. Dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, juga merupakan alat bukti, yaitu kopi itu sendiri yang dalam gelas, ya, terus juga cairan di dalam lambung korban sudah kami ambil untuk dilakukan proses analisa di laboratorium forensik kepolisian. Lapindo akan kembali melakukan pengeboran di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Dade Salampesi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dade, bagaimana aktivitas di lokasi pengeboran baru yang akan dilakukan oleh Lapindo?
Hari Sabtu ini, Zilvia, sejak pagi sampai siang ini tidak terlihat adanya aktivitas sama sekali di sumur Tanggulangin 1 yang ada di belakang saya ini, yang ada di Desa Kedung Banteng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemarin memang PR Manajer PT Lapindo Brantas sempat mengungkapkan bahwa persiapan untuk pengeboran yang dimulai pada Rabu 6 Januari lalu, operasionalnya antara hari Senin sampai hari Jumat saja, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore, yang artinya memang hari ini dan juga besok tidak ada aktivitas persiapan pengeboran di sumur Tanggulangin 1 yang luasnya mencapai 1 hektar ini. Namun disebutkan juga oleh pihak PT Lapindo, sebenarnya untuk daerah pengeboran hanya digunakan 4.000 meter saja, 4.000 meter persegi saja. Walaupun tidak ada aktivitas, namun sejumlah alat berat memang masih ada di lahan milik PT Lapindo ini, dengan juga 1 truk berskala besar. Dan berbeda dengan kemarin, jika kemarin memang terlihat penjagaan begitu ketat dari polisi dan juga TNI di berbagai sudut wilayah ini dan di sejumlah desa yang ada di sekitarnya, untuk hari ini tidak terlihat sama sekali adanya pengamanan yang dilakukan oleh polisi maupun TNI. Bahkan lahan ini yang tidak ada aktivitas ini sama sekali tidak ditutup ataupun dijaga, sehingga siapapun bisa bebas lalu lalang untuk masuk ke dalamnya. Walaupun hari Sabtu dan Minggu ini memang tidak ada aktivitas, yang artinya libur, belum diketahui apakah Senin nanti PT Lapindo akan kembali melakukan aktivitasnya di sini, mengingat SKK Migas sudah meminta Lapindo untuk menghentikan. Ini juga tahu sendiri, ini di tengah-tengah permukiman warga, kurang dari 50 meter loh dari rumah-rumah itu. Memang lokasi sumur baru ini dekat sekali dengan pemukiman warga gitu ya, bahkan ada di tengah-tengah pemukiman warga. Tapi kalau ternyata Lapindo bilang sudah ada nota kesepahaman antara Lapindo dengan kepala desa, bahkan sudah ada restu dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, warga bisa apa, Mas? Ya itu permasalahannya, karena kita dihadapkan isu yang berkembang di masyarakat kemarin itu bahwasanya ini program pemerintahan. Barang siapa yang artinya mencegah ataupun menolak, itu akan berhadapan dengan hukum. Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Lah, sebagai warga juga takut kan kita kalau bahwasannya melanggar hukum atau apa gitu. Sekarang juga sudah ada. Selamat sore, dengan Mas siapa? Dengan Mas Hari. Mas Hari di Desa Banjar Asri atau Desa Kedung Banteng rumahnya? Banjar Asri. Oke, Desa Banjar Asri juga yang biasa sehari-hari dilalui oleh mobil-mobil besar Lapindo. Mas, kemarin kan memang PT Lapindo sempat membagi-bagi sembako dan juga sejumlah uang sebagai uang santunan begitu. Mas terima? Oh, kalau masalah dana itu memang terima, kebanyakan ada yang terima. Waktu itu dibilangnya itu dana untuk apa sih, Mas? Uang debu kalau nggak salah itu, kompensasi untuk uang debu. Apa maksudnya uang debu itu seperti apa? Kurang tahu kalau masalah kompensasi itu, saya kurang tahu. Kan PT Lapindo mengklaim bahwa 90% desa Kedung Banteng setuju dengan adanya eksplorasi sumur baru ini, dengan indikasi uangnya diterima kok oleh warga. Tapi memang dengan menerima uang dan sembako itu artinya Mas setuju di sini dibangun sumur? Kalau setahu saya sih bukan untuk pengeboran, cuma pengurukan itu untuk dana administrasi itu. Artinya dana untuk pengurukan aja itu. Oke, artinya pengurukan saja atau persiapan saja. Tapi nanti untuk bulan Maret saat benar-benar ada pengeboran sumur itu sudah lain hal lagi, begitu ya. Oke, saya mungkin kembali ke Mas Saiful lagi sedikit. Mas Saiful, ini kan memang katanya sudah disetujui SKK Migas dengan alasan untuk mensuplai kebutuhan migas di Jawa Timur, tidak hanya di Sidoarjo dan Surabaya saja. Mungkin kalau pemerintah pusat lihat ada yang ingin disampaikan? Kita sebagai warga negara yang baik, kita tuh selalu bayar pajak, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai warga negara itu tidak menghalangi. Silakan mengeksplorasi masalah minyak, masalah gas, itu wewenang dari pemerintahan. Yang kami inginkan adalah ya mbok tolonglah, ini kan di tengah-tengah permukiman warga. Halnya ini sudah mengancam kestabilan warga di sini. Orang-orang takut. Lokasinya juga dekat dengan nomor Lapindo. Yang kemudian yang kedua, payung hukum bagi warga masyarakat ini masih tidak jelas. Bahwasanya nanti kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab ini juga masih belum jelas.
Oke, Mas, kemarin dijelaskan oleh PR manajernya PT Lapindo, katanya dalam kesepakatan antara Lapindo dengan pemerintah daerah, pemerintah desa juga, di situ disebut kalau terjadi apa-apa di sini beroperasi, Lapindo akan bertanggung jawab kok. Lapindo bersedia ganti rugi. Itu warga sudah tahu soal itu? Belum. Saya juga. Tapi percaya dengan itu? Maksudnya apa itu bisa dipegang dari MOU itu? Kalau ada surat resmi, dilihatkan warga dan bertanda tangan resmi, kita percaya. Oke. Artinya warga belum lihat. Iya. Baik, terima kasih Mas Saiful. Itu tadi Rike, pernyataan dari sejumlah warga. Memang mereka mengaku khawatir akan rencana pengeboran sumur baru Lapindo pada bulan Maret ini. Namun mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada kesepakatan antara PT Lapindo dengan pemerintah desa setempat, bahkan diakui telah disetujui oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan SKK Migas. Demikian laporan dari Sidoarjo. Rike, kembali ke Jakarta. Terima kasih Dade Salam Pesi melaporkan. Pemirsa, rencana melakukan pengeboran di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur menuai penolakan. Izin eksploitasi di lokasi yang hanya berjarak sekitar 2 km dari titik semburan lumpur kini menjadi polemik. Rencana PT Lapindo berantas untuk melakukan pengeboran sumur gas di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur seperti memicu persoalan baru. Para pihak yang terkait kini bersilang pendapat soal izin eksploitasi sumur gas yang hanya berjarak sekitar 2 km dari lokasi semburan lumpur Lapindo. Pihak SKK Migas menyatakan belum mengeluarkan izin untuk melakukan pengeboran sumur gas di Desa Kedung Banteng dan meminta aktivitas persiapan pengeboran dihentikan. Namun di SKK Migas sendiri proses plan of further development-nya belum selesai. Artinya pengeboran itu tetap tidak akan bisa dilakukan sebelum POFD-nya sudah disetujui oleh SKK Migas. Itu kapan Pak berarti untuk persetujuan itu? Belum, sedang masih kami proses. Dan saat ini pun kami dengan hal yang seperti itu, karena ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif buat publik, kami sudah memutuskan, pimpinan SKK Migas memutuskan untuk menghentikan, minta agar Lapindo menghentikan kegiatan walaupun itu hanya sekedar persiapan lokasi. Di pihak lain, PT Lapindo berantas menyebut bahwa eksploitasi sumur gas sudah mendapat izin dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan SKK Migas. Yang jarak antara titik semburan di Porong sama di sini sekitar 2,5 km sampai 2,5 km sampai 3 km. Itu sebenarnya sudah ada semuanya di dalam pembahasan UKL-UPL. Jadi rekomendasi UKL-UPL itu di dalamnya sudah membahas masalah ini, dan ini semua dinyatakan aman semuanya. Makanya kenapa kita berani melakukan kegiatan eksploitasi lagi di sini, ini berdasarkan dari UKL-UPL yang sudah kita punya, yang sudah diterbitkan oleh BLH Sidoarjo tahun 2013. Mirna usai minum kopi di salah satu mal di Jakarta masih misterius. Diduga Wayan Mirna tewas karena hal yang tidak wajar. Tak ada yang menyangka hidup Wayan Mirna akan berakhir tragis. Wayan Mirna tewas pada 6 Januari lalu usai menyeruput ais kopi Vietnam di salah satu mal di Jakarta. Kejadian berawal ketika Wayan Mirna melakukan reuni dengan 2 temannya di kedai kopi salah satu mal di Jakarta Pusat, Rabu 6 Januari lalu. Di kedai tersebut, perempuan 27 tahun itu memesan secangkir es kopi Vietnam. Setelah pesanan datang, Mirna langsung menyeruput kopi pesanannya tersebut. Namun baru sekali minum, Mirna mengalami kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa. Mirna kemudian dibawa ke klinik yang berada di mal tersebut. Selanjutnya, Mirna dibawa ke Rumah Sakit Abdiwaluyo. Namun nyawa Mirna tidak tertolong. Kejang-kejang mengelupas itu diangkut, dibawa ke klinik di juga Grand Indonesia, ya, GI, West Mall ya. Ternyata tidak ada perubahan, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Abdiwaluyo. Ternyata di Abdiwaluyo juga sana, ternyata meninggal dunia sana akhirnya. Meninggalnya di perjalanan apa di TKP Bang? Di sana. Di rumah sakit meninggalnya. Masih belum bisa dipastikan apa penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna. Diduga korban tewas karena hal yang tidak wajar. Datang jam berapa terus kita misalkan? Kalau datang kurang tahu sih. Cuman dia datang pertama sendiri. Terus temennya nyusul 2 orang. Setelah itu dia
setelah pas ngobrol sebentar masih kejadian Langsung apa? yang kejadian pingsannya. Pingsan gitu, harus minum kopi. Iya. Apa ada temennya kurang tahu sih, kurang jelas juga saya. Yang maksudnya apa? Yang masih dari temennya kayak ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain. Iya. Dengan memasukkan apa? Kopi itu. Iya. Yang diminum itu. Iya. Hingga kini aparat Polsek Metro Tanah Abang masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri di balik kematian korban, termasuk sampel kopi yang diminum korban. Tim Liputan Metro TV. Pada sore, pemirsa, polisi saat ini telah memeriksa keterangan 6 orang saksi terkait kasus kematian Wayan Mirna, seorang perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe di salah satu mal di Jakarta. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan lapor terkait barang bukti yang diambil dari lokasi kejadian, termasuk cairan dari tubuh korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal menjelaskan 6 orang yang diperiksa ialah 4 orang karyawan restoran dan 2 orang teman korban. Keterangan Siapan pengeboran. Sylvia, kembali ke Anda. Dede Salam Pesi melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Takut dan khawatir akan rencana pengeboran sumur baru yang dilakukan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski khawatir, warga mengaku hanya bisa pasrah akan pengeboran ini. Warga mengkhawatirkan pengeboran sumur baru akan berdampak pada semburan lumpur panas. Warga mengaku tidak dapat berbuat apa-apa ketika pemerintah daerah sudah mengeluarkan izin pengeboran. PT Lapindo Brantas berencana melakukan eksploitasi migas dengan membuka sumur baru di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur baru hanya berjarak 2 km dari sumur yang menyemburkan lumpur pada tahun 2006 lalu. Ya enggak berubah, ya malah takut sih. Tetap nggak setuju? Enggak. Oke, Mas. Oh, nggak setuju, Mbak. Kenapa? Ya, dampaknya itu, Mbak, kan kalau ya dampaknya kan gimana, Mbak ya? Kalau ada kayak di sana, Mbak, di Sering itu kan bisa bahaya, Mbak. Nah, kalau udah banjir, Mbak, nggak dapat ganti rugi, Mbak. Itu, Mbak, yang bahaya, Mbak. Sebenarnya kurang setuju. Alasannya warga kan takut trauma kayak yang kemarin-kemarin terjadi di daerah-daerah yang lain itu. Ya takutnya ada semburan yang menimpa warga-warga yang lain. Akhirnya banyak yang terendam nanti takut evakuasinya gitu. PT Lapindo Brantas melakukan eksplorasi di Sidoarjo, Jawa Timur dengan mengebor sumur baru. Warga sekitar hanya bisa pasrah melihat mobil-mobil berskala besar hampir setiap hari berlalu lalang di jalan-jalan desa mereka yang relatif sempit. Laporan selengkapnya kita bergabung dengan reporter Dade Salam Pesi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dade, bagaimana sebenarnya reaksi warga melihat rencana pengeboran sumur baru Lapindo ini di desa mereka? Rata-rata reaksi warga memang sama, Rike. Mereka mengaku khawatir bahwa kampung halaman mereka ini bisa sama nasibnya dengan yang ada di Porong karena kejadian lumpur Lapindo 10 tahun yang lalu. Sekarang saya akan berbincang langsung dengan salah satu warga desa Banjar Asri yang merupakan salah satu desa yang biasa dilewati sehari-harinya oleh mobil-mobil besar milik PT Lapindo Brantas ke Desa Kedung Banteng ini. Selamat sore dengan Mas Saiful. Pertama, tanggapannya soal Lapindo Brantas yang akan kembali melakukan eksploitasi di sini sebagai warga sekitar, bagaimana, Mas? Tetap menolak, Mas. Kita berjuang mungkin kurang lebih mulai tahun 2006. Ketol-ketolnya kita berjuang itu 8 bulan terakhir kemarin. Tetap kita menolak. Warga itu takut, Mas. Kejadian sama seperti di Porong, gitu. Karena juga lokasi di sini dekat sama tanggul lumpur Lapindo yang ada di Porong. Kemudian lokasi